Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa praktik kerja lapangan gizi klinik Universitas Jenderal Sudirman ingin membagikan kepada rekan sehat mengenai gizi dan alergi anak. Selamat menyaksikan. Alergi makanan itu apa sih? Alergi makanan adalah efek kesehatan yang merugikan, timbul dari reaksi sistem imun yang terjadi setelah adanya paparan terhadap makanan tertentu. Sedangkan komponen makanan atau bahan tertentu di dalam makanan yang biasanya adalah protein dikenal oleh sel-sel imun spesifik alergen dan menimbulkan reaksi imunologik spesifik yang menghasilkan gejala-gejala yang khas disebut dengan alergen makanan. Menurut World Allergy Organization menyebutkan bahwa 22% penduduk dunia menderita alergi dan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam studi tahun 2014 diperkirakan kasus alergi makanan terjadi pada 5% usia dewasa dan 8% pada usia anak-anak. Pada tahun pertama kehidupan, 6% anak berusia kurang dari 3 tahun yang paling sering menderita alergi makanan. Lalu, apa penyebab alergi makanan? Makanan penyebab alergi umumnya mengandung glikoprotein seperti susu, telur, ikan, kerang-kerangan dan kepiting, kacang-kacangan, gandum, dan ternat. Pemanis, pengawet, dan MSG juga dapat bersifat alergen bagi sebagian anak. Kemudian, apa saja gejala dari alergi makanan? Gejala alergi makanan dapat berupa ruam, gatal, susah bernafas, batuk, mata gatal dan berair, diare, muntah, bahkan dapat sampai menyebabkan shock anafilaktik. Lalu, apa perbedaan antara alergi dan intoleransi makanan? Perbedaan alergi dan intoleransi makanan dapat dilihat sebagai berikut. Lalu, bagaimana alergi pada anak bisa terjadi? Ketika anak mengonsumsi suatu bahan makanan tertentu yang dianggap mengandung alergen atau kandungan yang dapat menimbulkan reaksi alergi, tubuh akan menganggap alergen tersebut sebagai ancaman, sehingga tubuh akan mengaktifkan respon imunitas tubuh untuk menjaga diri. Dalam respon hal tersebut, tubuh memiliki batas tertentu untuk menimbulkan reaksi alergi. Ketika imunitas tubuh sudah berada di luar kemampuannya, anak akan mengalami gejala alergi seperti bersin, diare, mual, gatal, bengkak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bagaimana cara manajemen gizi yang baik pada anak yang memiliki alergi. Diet alergi pada anak bertujuan untuk menghindari bahan makanan yang menjadi penyebab alergi. Orang tua hendaknya tidak memberikan produk makanan yang dapat menimbulkan reaksi alergi. Jika orang tua mengkhawatirkan anak tidak memiliki gizi yang cukup, orang tua dapat memberikan alternatif makanan lainnya serta dapat memberikan suplementasi apabila diperlukan. Orang tua dan anak juga harus memperhatikan kandungan zat gizi serta bahan makanan yang tercantum dalam label makanan. Lalu, bagaimana cara pencegahannya agar anak tidak memiliki alergi? Cara yang pertama adalah dengan memperhatikan asupan makan selama kehamilan dan laktasi. Ibu selama proses kehamilan dan laktasi dianjurkan untuk mengonsumsi berbagai jenis bahan makanan serta tidak dianjurkan untuk menghindari bahan makanan tertentu. Adapun beberapa zat gizi yang dapat berperan adalah vitamin C, vitamin D, asam lemak, zinc, dan asam folat. Yang kedua adalah ASI eksklusif. Pemberian ASI hendaknya dilakukan kepada bayi hingga bayi berumur 6 bulan. Pemberian ASI dapat meningkatkan ketahanan tubuh pada bayi, serta dapat menurunkan risiko bayi menderita penyakit alergi. Yang ketiga adalah pengenalan bahan makanan dengan beragam pada bayi. Bayi dapat mengonsumsi makanan pendamping ASI atau MPASI pada usia lebih dari 6 bulan. Pada masa itu, bayi hendaknya diperkenalkan dengan berbagai macam bahan makanan sesuai dengan kemampuan dan usia bayi, dimulai dari bubur oriental hingga makanan keluarga. Nah, itulah beberapa materi mengenai gizi dan alergi anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.